Halo pemirsa dimanapun berada, kembali lagi di podcast Sobat SAR. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tema yang sering dianggap serius, bahkan berat, yaitu bela negara. Nah, kalau dengar kata bela negara nih, pasti banyak yang langsung kebayang sama tentara, senjata, dan medan perang. Padahal bela negara itu nggak melulu soal angkat senjata loh. Betul banget. Makanya hari ini kita bareng 8 temen, yaitu Hikmal, Nurul, Okta, Zidan, Yazid, Aksal, Lukman, dan Fatan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Dengan saya Aziz dan rekan saya Risma, kita bakal ngobrol santai tentang bagaimana sebenarnya setiap warga negara bisa berkontribusi membela bangsa dengan cara yang relevan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dulu dari pengertian ya. Aku mau tanya nih ke Mas Iqmal, sebenarnya apa sih yang dimaksud bela negara itu? Baik Mbak Risma, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan untuk berkorban demi bangsa. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat militeristik saja ya. Makasih, jawaban yang bagus sekali dari Mas Iqmal. Jadi setiap orang itu punya peran masing-masing ya untuk berkontribusi dalam hal bela negara. Iya, betul sekali Mbak. Jadi semua orang bisa berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing. Contoh kita sebagai anggota Basarnas, khususnya rescuer, dengan menjalankan tugas kita dengan berkomitmen dan all out, itu sudah bisa dibilang kita membela negara kita sendiri, seperti itu. Oke, aku pengen dengar nih pendapat dari teman-teman yang lain. Kalau dengar istilah bela negara, kira-kira apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Awalnya saya pikir ya harus jadi tentara, tapi takdir berkata lain. Setelah diterima di Basarnas, ternyata bisa lewat hal-hal kecil, kayak belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalau aku, bela negara itu menjaga budaya lokal, jangan sampai hilang di telan zaman. Setuju. Jadi, mari kita bahas bentuk konkret bela negara tanpa angkat senjata. Gimana aja ya caranya? Kita tanyakan ke Mas Zidan. Baik Mas Aziz, ada banyak cara, misalnya menjaga persatuan dengan tidak menyebar hoax, bekerja dengan baik, tidak melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan tentunya selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya contohin ya, saya ikut kegiatan upacara 17 Agustus di alun-alun Cilacap. Itu juga bagian dari bela negara kan? Tentu Yazid, itu termasuk bela negara karena menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa. Kalau saya sih lebih ke bikin konten positif di media sosial ya, biar anak muda nggak hanya konsumsi konten negatif. Wah, keren sekali Mas Lukman. Bela negara ternyata juga bisa lewat dunia digital ya, dengan membagikan konten yang positif. Kalau saya merasa menjaga lingkungan juga penting. Misalnya mengurangi sampah plastik, ikut aksi bersih-bersih sungai. Karena kalau alam rusak, yang rugi juga bangsa kita. Saya sih lebih ke bidang ekonomi dengan mendukung produk lokal. Berarti kita memperkuat perekonomian Indonesia. Nah, betul sekali Mas Aksal dan Mas Fatan. Tapi, jujur aja, banyak anak muda yang masih mikir, bela negara bukan urusan saya. Gimana itu tanggapannya? Itu karena mindset yang masih sempit. Bela negara perlu dikenalkan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Kita harus mensosialisasikan lebih jauh dan lebih luas kepada mereka yang belum memahami tentang bela negara. Betul sekali Mas Iqmal. Tantangannya ada di literasi dan kesadaran. Solusinya pendidikan karakter, kampanye kreatif di media sosial, dan role model yang inspiratif. Mungkin juga perlu ada kegiatan yang seru, misalnya lomba inovasi tentang solusi masalah bangsa. Ya, biar anak muda merasa, ternyata ini juga bagian dari bela negara loh. Wah, seru banget ya obrolan untuk hari ini. Jadi dari diskusi hari ini kita bisa simpulkan bahwa bela negara bukan hanya urusan tentara, tetapi juga urusan kita semua. Yap, mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, berkarya, hingga menggunakan media sosial dengan bijak. Semua itu adalah wujud bela negara. Bukan begitu Mas Iqmal? Sangat betul Mas Aziz. Tapi perlu kita ingat, kalau kita cinta tanah air, pasti ada dorongan untuk memberikan yang terbaik. Dan itu bisa dimulai dari sekarang, dari diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih untuk semua narasumber dan teman-teman Basarnas Cilacap yang sudah berbagi. Terima kasih juga untuk pendengar setia Sobat SAR. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bela negara.